Kesempatan kali ini kita akan coba membahas contoh soal yang berkaitan dengan bagaimana menghitung min, median, dan modus atau ukuran pemusatan data untuk data tidak terkelompok. Jadi di sini ya, ukuran pemusatan data. Nah, di sini adalah kita fokus yang pertama dulu, yaitu untuk data tidak terkelompok. Ya, ini mohon maaf, memang tulisan saya kalau di papan tulis kurang bagus, tapi semoga masih bisa kebaca. Nah, di sini seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, data tidak terkelompok adalah data yang belum diklasifikasikan atau data yang masih mentah, ya, masih belum berupa tabel, masih bentuknya acak atau random. Nah, di sini misalkan contoh ya, misalkan di sini ada set data atau sekumpulan data yaitu 2, 3, 1, 1, 4, 2, 5, 1, 2, 3. Nah, ini ada set data ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitunglah, yang pertama adalah minnya. Oke, yang B adalah median, yang C adalah modus. Nah, apabila seperti ini pertanyaannya tidak ada keterangan ya, maka ini pasti dia auto populasi ya. Jadi kita harus menghitung semua. Jadi set data ini merupakan suatu populasi jika tidak ada keterangan khusus, kecuali misalnya dibilang diambil 5 data pertama sampel. Nanti kita coba ya untuk melihat bagaimana menghitung min, median, modus untuk yang sampel. Nah, karena tidak ada keterangan, maka ini dianggap adalah populasi. Nah, jadi untuk memudahkan ya, nanti biar ABC ini lebih gampang kita melihat datanya dan memudahkan perhitungan, maka data ini ada sebaiknya langkah pertama kita urutkan dulu. Ini kan masih random ya, masih berupa acak datanya. Kita urutkan data. Seperti yang di live session pernah saya jelaskan bahwa urutan data itu ada dua, ada yang ascending, ada yang descending. Ascending urutan dari data yang bernilai kecil sampai bernilai besar. Sedangkan descending adalah data yang dari besar ke nilai yang kecil. Nah, sekarang kita ambil standarnya aja, kita ambil yang ascending, yaitu dari kecil ke besar. Maka kita urutkan di sini mana yang paling kecil angkanya, yaitu 1. 1 ada 3 ya, maka 3 kali. Ini koma. Kemudian dilanjutkan dengan 2. 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3 juga 2-nya. Nah, kemudian di sini ya, ada berapa? 3. 3-nya ada 2. 4-nya 1. 5-nya 1. Oke, coba kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipas ya. Jadi di sini data kita ya, karena populasi maka N-nya adalah 10. Dimana N itu adalah banyaknya data populasi. Nah, sekarang sudah, baru di sini kita menjawab pertanyaan pertama. Oke. Ingat rumusnya bahwa untuk populasi
kita menggunakan rumus. Nah, di sini juga ada kan berbagai macam min, ya, ada kemarin min aritmatika, min geometrik. Karena nggak ada keterangan di sini, maka otomatis ini adalah min aritmatika. Ini yang paling sering umum digunakan. Berarti di sini adalah min aritmatika default. Kalau nggak ada keterangan ya, hanya min saja, berarti otomatis dia aritmatika. Kecuali kalau ada keterangan min geometrik dan lainnya, itu baru menggunakan rumus yang berbeda. Nah, min aritmatika seperti kita ketahui rumusnya untuk populasi ya, karena data ini tidak ada keterangan, otomatis ini adalah sekumpulan data populasi. Kenapa saya ambil ini angkanya yang sedikit dulu ya Dek ya, biar untuk memudahkan pemahaman dan perhitungan dalam hal menjawab contoh soal ini. Min aritmatika atau mu x ya, bacanya mu, sama dengan sigma I1 sampai data ke n. XI dibagi dengan banyaknya data populasi. Nah, di sini berarti sigma seperti yang pernah saya jelaskan ya, itu adalah jumlah ya, penjumlahan. Jadi kalau misalnya kita pecahkan ini, sigma x ini berarti dari I sampai ke n kan, I sama berarti x-nya dari x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 tambah titik-titik sampai x10. Nah, ini maksudnya. Maksud dari I1 sampai ke N, karena N-nya adalah 10 tadi ya, banyak data. Ya. Nah, ini adalah rata-rata. Jadi ini adalah namanya label data atau data ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini sudah kita bagi dengan N. Ya, N tadi adalah banyaknya data populasi, sehingga kita masukkan data yang sudah kita urutkan tadi. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan 10. Nah, ini untuk menghitung min aritmatika atau min ya, atau rata-rata set data populasi ini. Nah, berarti mu x jumlahkan semua seperti biasa. Jadi pasti penjumlahan ya, karena di matematika simbol ini bacanya sigma. Sigma itu adalah artinya menjumlahkan keseluruhan data atau variabel ya. Nah, di sini kita jumlahkan seperti biasa manual. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 6 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 4 24. Maka 24 dibagi 10 2,4. Nah, ini adalah rata-rata untuk populasi dari set data yang diketahui. Nanti bisa dicek lagi ya, semoga benar hitungan saya ini ya, saya langsung hitungnya. Nah, itu untuk min aritmatika. Nah, sekarang kita sudah paham ya sampai di sini ya Dek. Jadi sini hanya melibatkan operasi penjumlahan dan pembagian. Makanya di awal saya bilang sebenarnya tidak ada yang ribet di statistik ini ya. Cuma memang kita harus butuh ketelitian, juga memahami konsep dan rumusannya, penggunaan rumusannya. Ya, hanya itu saja kunci sukses untuk bisa memahami statistika ini. Sudah? Nah, selanjutnya kita coba yang menjawab B. Median. Ya, yang B. B. Median itu adalah nilai tengah. Ya, berarti yang sudah kita urutkan tadi, kita cari nilai tengahnya ya. Oke, ini 1 saya sign ulang ya, karena sudah kehapus tadi. 2 2 2 3 3 4-nya 1, 5-nya 1. Total 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 data sudah benar ya. Nah, berarti di sini median sama dengan nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang membagi set data ini menjadi dua bagian yang sama.
Jadi sebelah kanan sama sebelah kiri itu jumlah datanya harus sama. Ya. Nah, karena ini n-nya adalah 10 genap, ya. Maka di sini X1, X2, X3, X4, X5, X6 berarti X10 dibagi dengan 2. 1 2 3 4 5. Di sini ya. 1 2 3 4 5. Di sini juga. Di sini juga. Berarti di sini ada 2 nilai yang membagi data ini menjadi bagian yang sama. Di kiri ada 4 datanya. Maaf, di kanan ada 4 juga ada, di kiri juga ada 4. Jadi data ini adalah data yang keberapa ini? 1 2 3 4 5 ya. X5 dan X6. Sehingga mediannya X5 tambah L5 ditambah 5 ditambah data ke-6 dibagi dengan 2. Karena kan nilai tengah ya. Oke. Membagi 2 bagian yang sama, maka dibagi 2. Berapa nilainya? 2 tambah 2 dibagi 2. Berarti 4 tambah 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah median. Hati-hati di sini, Dek. Makanya saya bilang tadi di awal, data yang acak itu harus kita urutkan dulu dari data yang paling kecil sampai data yang besar. Baru bisa kedetek. Karena kalau misalnya tadi masih data mentah, ini belum tentu 2 jawaban di sini. Ya, kalau data mentah tadi yang mau diurutkan. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi langkah pertama awal untuk kami mengerjakan min, median, modus itu adalah kita mengurutkan dulu data. Kalau min mungkin nggak terlalu ngefek ya, urutan datanya besar kecil, semua dibandingkan semua dibagi dengan banyak data. Tapi untuk median modus, untuk median itu wajib kita urutkan dulu. Ya, tapi tidak apa-apa, biar juga kita sering latihan ya mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Jadi tetap aja di awal kita harus mengurutkan data tersebut. Oke. Nah, ini data yang genap. Bagaimana data yang ganjil? Misalnya contoh ya. Ini kan data genap. Untuk contoh data ganjil. Menghitung median. Lebih simpel, kita nggak perlu menggunakan rumusan ini. Ya, berarti kita lihat aja, misalnya ini saya buang 1/5-nya ya, tinggal 9 dia. Nah, ini contoh data ganjil, misalnya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Ini berarti kan 9. Nah, berarti kita cari data yang pas di tengah-tengah ya, untuk kita lihat mana yang bisa membagi menjadi bagian yang sama. Oke, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. 1, 1. Nah, di sini 2 berarti ya. Lihat. Sisi kanan saya ada 4, sisi kiri saya juga ada 4. Maka mediannya sama dengan 2. Tapi mendapatkannya tidak menjumlahkan, langsung nilai tengahnya. Kalau data genap wajib dijumlahkan dibagi 2. Kalau untuk ganjil lebih gampang, langsung kita ambil nilai tengahnya. Semoga bisa memahami ya untuk median yang data genap maupun data ganjil. Nah, selanjutnya modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Ya, terbanyak. Nah, maka di sini ya kita lihat 1 itu munculnya 3 ya, 3 kali frekuensinya. 2 itu munculnya 3 kali. Dari mana nih? 1 2 3 1 2 3. Berarti munculnya 3 kali, 2 3 kali, 3 itu 2 kali, 4 itu 1 kali ya, 5 itu 1 kali. Maka di sini modusnya adalah 1 dan 2. Tapi ada juga kalau kita baca ya, mungkin sumber lain ya, modus itu kan nilai yang terbanyak, nilai yang paling sering banyak muncul. Berarti kan dia puncaknya ya. Nah, sedangkan di sini ada 2. Ya, modusnya ada 2. Jadi sebenarnya yang maksud dari awalan ter itu adalah paling kan. Jadi
Kalau kita baca versi lain gitu ya, ada yang bilang oh ini tidak ada modusnya, karena memang pada dasarnya modus itu adalah data yang paling banyak muncul, paling ya, berarti terbanyak dia. Jadi modus itu bisa ada, bisa tidak ya dalam suatu rentetan data ya. Jadi untuk yang terkelompok ini ya, tidak terkelompok ya, kita ambil aja, nggak apa-apa, ada dua pemohon nggak masalah, kita ambil saja, kita sepakati bahwa modus itu yang paling banyak. Nah ini kan 3 dan 3 dan 3 kan sama banyaknya ya, berarti di sini modusnya tidak ada ya. Untuk modus tidak ada modusnya, atau di sini modusnya ya tidak ada memang ya, karena memang ini kebetulan 3-nya ada 2 kali muncul gitu ya. Contohnya seperti ini kalau yang ada ya, 1 1 2 2 3 4 5. Nah lihat di sini jelas ya, ini 3 kali munculnya, ini 2 kali, ini 1 kali, 1 kali, 1 kali, maka jelas ini adalah modusnya 1 ya. Nah kalau yang di atas ini tidak ada, jadi kita sepakati aja, kita ambil yang ini terbanyak, berarti dia juara, menguasai paling banyak ya, seperti itu. Nah untuk modus demikian penjelasannya ya. Jadi dia pasti 1 nilainya ya, untuk modus itu tunggal, dia 1 nilai aja yang paling banyak muncul, tidak mungkin 2 gitu ya, karena terbanyak. Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana menghitung mean, median, dan modus untuk data populasi. Nah sekarang kita coba ya menghitung, masih data tidak terkelompok ya, data tidak terkelompok ya. Di sini adalah kita coba yang sampel, bagaimana menghitung ukuran pemusatan data. Kalau saya mengatakan membicarakan ukuran pemusatan data, berarti yang kebayang di kita itu adalah 3M atau 3M, yaitu ada mean, median, dan modus. Nah ini diingat-ingat, median dan modus. Nah jadi pertanyaannya sama ya. Nah diketahui, ini contoh ya, diketahui di sini data tadi saya tulis lagi 1 1 1 2 2 2, masih contoh soal yang sama, 3 3 4 5. Nah ini adalah contoh soal untuk yang menghitung sampel ya, mean, median, modus. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sama ya. Nah diketahui satu set data sekian-sekian. Nah pertanyaannya adalah hitung ya A ya, mean 5 data pertama ya, B-nya sama, median juga sama ini ya, 5 data pertama. C modus 5 data pertama. Atau ini sebenarnya bisa kita ringkas pertanyaannya, hitunglah mean, median, dan modus untuk 5 data pertama. Nah ini pasti, meskipun saya nggak bilang ada kata sampel, ini pasti adalah sampel ya, ini adalah pasti dia pertanyaannya menghitung sampel. Kenapa sampel? Karena tadi awalnya ada data 10, dia minta 5 data pertama, berarti kan dicuplik pertama, berarti hati-hati di sini kita urutkan dari awal ya ngitungnya ya. Makanya saya bilang langkah baiknya data ini diurutkan dulu dari yang kecil ke besar, ascending. Maka kita cuplik dia sampai 5 ya, 1 2
3, 4, 5. Nah, ini adalah data sampel. 5 data pertama. Sudah? Nah, ini yang kita jadikan acuan untuk menjawab. Ini nggak perlu dilihat lagi. Ya, ini yang kita lihat. Berarti ada 1, ya, 1, 1. Maaf, ini saya 1, 1, 1, 2, 2. Nah, ini acuan kita untuk menghitung min, median, dan modus. Ya, nanti bisa macam-macam pertanyaannya, bisa 6 data pertama, 7 data pertama. Nah, ini saya ambil aja setengahnya ya, sampelnya berarti 5 data pertama. Nah, sekarang kita coba dulu yang min. Sama ya, min aritmatika. Untuk min, karena sampel di sini, maka dia simbolnya adalah X topi atau X rata-rata. Sigma sama I dari 1 sampai ke N kecil. Nah, kalau di populasi dia menggunakan N besar, di sampel menggunakan N kecil. Nah, N adalah banyaknya data sampel. Nah, akan dicuplik ya jadi N kecil untuk membedakan aja. Nah, ini rumusan yang kita gunakan. Ya. Nah, dimana ini sama sigma menjumlahkan data ke-1 sampai data ke-5, kemudian dibagi dengan banyaknya data sampel. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Saya pindahkan lagi 1, 1, 2, 2. Maka di sini X topinya ya sama dengan sigma I dari 1 sampai 5, langsung ya, XI. Maka X topinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 dibagi dengan N kecil. N kecil di sini adalah 5. Banyak data populasi adalah 5. Nah, kita jumlahkan sekarang 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 dibagi dengan 5. 3 tambah 4 7 per 5. Nah, ini jawabannya boleh dalam bentuk pecahan, boleh dalam bentuk desimal. Kalau pecahan ini sekitar 1 koma ya. Nah, ini udah benar, saya benarkan ini ya, dalam bentuk pecahan. Sudah paham ya Dek ya? Ini untuk yang sampel ya, yang pertama ini. Nah, sekarang yang B yaitu median, nilai tengah. Acuannya masih sama ya, berarti kita ambil 5 sampel tadi, bukan yang 10-nya ya. Nah, median sama, kita ambil nilai tengah ya. Nah, karena di sini data ganjil, simple, langsung ketahuan nilai mediannya 1, 1, 1, 2, 2. Ini coret. Nah, ini adalah median atau nilai tengah ya, berarti mediannya 1 nilainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang C adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, paling banyak sering muncul. Maka kita lihat di sini kemunculan angka 1 ada 3 kali, kemunculan angka 2 ada 2 kali. Maka ini yang modusnya. Berarti modusnya 1. Kenapa? Karena munculnya paling banyak 3 kali. Nah, ini untuk sampel, sehingga di sini dapat kita ambil kesimpulan untuk rata-rata sampel 5 data pertama adalah 7/5. Untuk mediannya adalah 1, untuk modusnya adalah 1. Demikian penjelasan saya untuk yang sampel, semoga bisa dipahami. Lebih kurang dalam video ini ya, saya mohon maaf. Terima kasih.